Halo, kali ini kita akan belajar mengenai dari blade template-nya Laravel. Jadi kalau di dokumentasinya itu teman-teman bisa mengakses di bagian front end lalu blade templates. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang blade templates ini apaan sih. Jadi blade templates itu sesuai dengan namanya template, dia templating untuk menghandle view teman-teman. Jadi misalkan gini penggunaannya kalau di sebuah website itu kan ada header, ada footer gitu kan ya, kan gini, ada footer seperti ini. Nah itu biasanya kan di setiap halaman tuh lebih sering header dan footernya itu sama, jadi nggak berubah-berubah. Jadi dengan adanya blade templates ini memungkinkan kita untuk membuat sama header dan footernya. Jadi yang beda nanti adalah isi kontennya yang berbeda. Jadi sebenarnya itu sih fungsinya. Dan ada fungsi-fungsi lainnya termasuk cara menampilkan data dan sebagainya. Termasuk nanti ada juga penggunaan if. Jadi contohnya misalkan ada sebuah menu gitu, contohnya menu. Nah ini kita bisa menggunakan if. Jadi dari if-nya kita get role dari usernya. Misalkan dia guest, itu boleh ditampilkan. Jika selain guest itu nggak ditampilkan, itu bisa menggunakan statement ini. Dan loop ya, misalnya sebuah data yang lebih dari satu itu bisa kita looping berdasarkan dari data yang dilempar dari controller. Jadi saya contohkan di sini untuk penggunaan templating sendiri ya. Nah templating itu penggunanya seperti ini. Itu di resource lalu di view. Nah ini kita coba dengan project yang kemarin ya, PHP artisan serve. Nah ini ya, kita coba yang kita buat belajar blade gitu, belajar blade. Sudah pasti belum ada ya. Jadi kita buat dulu di sini, buat dulu routingnya. Kita tambahkan aja di sini routing untuk di sini. Kita tambahkan blade belajar controller, sininya juga blade. Di sini kita tambahin ya, sama yang belajar blade. Di controllernya nanti ada blade-nya. Kita buka controllernya, ada di sini. Lalu kita tambahkan satu fungsi baru atau method ya, function. Di sini blade. Lalu kita tambahkan di sini, bisa langsung kita return aja. Returnnya tentu kita harus buat satu view lagi di sini, belajar blade.php. Itu di sini berarti belajar blade.
Nah, ini untuk mengoper ke sini ya, belajar blade. Nah, di sini kita mau tes dulu. Kita copy aja di sini biar nggak memakan waktu. Halo blade. Sini ya. Kita pastikan dulu di sini berjalan. Nah, di sini udah berjalan ya. Jadi view yang dituju sudah benar. Lalu gimana sih cara kita untuk menggunakan yang namanya template? Ini kita buat satu folder, misalkan layouts. Nah, di sini teman-teman bisa buat file masternya, terserah sih. Mau app.blade.php boleh, mau dia master, mau dia index, terserah sih. Tapi biasanya kalau defaultnya dari Laravel tuh biasanya pakai app. Kita coba pakai app aja. Lalu di sini kerangka utamanya ada di sini, jadi bukan di sini. Di sini kita hapus ya, tambahkan di sini. Nah, jadi adanya di sini, bukan di sini. Lalu cara masangnya gimana? Nah, ini kita hapus aja dulu, hapus seperti itu. Otomatis kan kalau kita reload kan kosong ya. Nah, itu udah benar nih, karena ini kan kosong. Lalu kita tambahkan di sini yield, add yield gitu ya. Nah, ini namanya apa? Konten. Contohnya namanya adalah konten. Nah, di sini kita gimana cara untuk menghubungkan ke sini nih? Kita harus extend, jadi yang punyanya dia ini atau di sini kita ambil ke sini. Jadi di sini merupakan konten yang ada di sini. Oh, sorry. Sini ya, add yield. Nah, sini kita extend. Namanya apa? Di sini. Layout. Terus namanya apa? App. Nah, seperti ini mendefinisikannya. Layout sini nama foldernya kan. Karena ini kan berada di luar nih. Kita masuk ke sini layouts. Dotnya itu slash sama aja sebenarnya sih. Slash app. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan ininya, nggak perlu disebutin. Jadi depannya aja app gitu. Lalu selanjutnya apa? Kita coba di sini. Nah, ini kan berubah nih, dokumen. Karena di sini kan udah dokumen nih. Belajar blade gitu. Kita ulangin lagi nih. Nah, belajar blade. Nah, ini belajar blade. Jadi kalau kita hapus nih, ini kosong nih. Kalau begini kan udah padnya biasa kan, berarti artinya title-nya nggak ada. Di sini kita hubungin lagi nih. Set. Nah, gini. Ini hubungannya ke sini. Kalau kita reload, itu ada nih. Jadi artinya apa? File belajar blade ini itu mengextend dari layout app ini. Dia ngambil nih. Jadi satu. Nah, terus kita mau gimana cara kontennya? Kalau kita langsung aja misalkan gini, itu ya bisa. Cuman kan nggak masuk ke sini. Jadi caranya itu gini, add section, kan udah langsung nih, section namanya konten. Nih, lalu selanjutnya apa? H1 misalkan, sukses menggunakan blade gitu. Template. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau kita inspect, itu
dia H1-nya di sini, gitu ya. Kita mau menandakan gimana sih, apakah benar pakai yield ini atau enggak. Nah, kita coba aja di sini, div. Biasanya ini kan kalau ada bootstrap, tambahin ya bootstrap di sini, tambahin. Kalau kita, nah div-nya ada nih, jadi ini dibungkus sama div. Artinya apa? Artinya benar bahwasannya ini di override. Jadi dia ngambil gitu ya, ngambil dari file yang di extend. Nah begitu caranya. Kalau misalkan kita ganti ininya jadi isi misalkan, nah itu nggak ada. Kenapa? Karena di sini section yang diisi adalah bukan yield yang didefinisikan di sini. Jadi kalau kita ganti di sini pasti bisa. Jadi ini sering banget saya gunakan di project juga, teknik seperti ini. Baik nanti ada misalkan ada nav gitu, nanti teman-teman bisa buat aja sendiri. Atau misalkan biasanya CSS ya, kita punya CSS tambahan misalkan dari style ini stylenya apa gitu ya. Ini saya contohin aja sih, misalkan dot test gitu, border, ini contoh aja nih. Nah ini kita bisa tambahkan di sini add yield lagi, namanya apa, CSS seperti ini. Jadi kalau nanti ada file page tertentu yang membutuhkan CSS khusus, tinggal ditambahin aja di sini add section namanya CSS, tambahin aja di sini style gitu, style. Oops, bisa emang style. Nah seperti ini, H1 font size ya, border lah gitu ya, sama aja sih. Nah seperti ini. Kalau kita reload juga dia headnya itu nambah. Nah ini yang sebelumnya, ini yang ada di file lain. Seperti itu sih caranya. Jadi kalau kita ada file lain, kalau nggak membutuhkan file template, yang tinggal dihapus saja. Nanti dia nggak nge-reload juga nih. Jadi gunain aja. Seperti itu sih. Mungkin programmer lain ada cara lain ya. Tapi ini yang biasanya saya gunakan di project sih. Karena ada hal-hal tertentu atau CSS tertentu yang nggak kita gunain dari framework CSS-nya kan. Jadi menggunakan caranya seperti ini. Itu teman-teman. Terima kasih. Semoga sehat selalu.